Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang laporan kas atau arus kas. Arus kas adalah perincian jumlah pengeluaran dan pemasukan dalam periode waktu tertentu. Jadi di situ ada pengeluaran, ada pemasukan, dan ada periode. Yang akan kita buat adalah laporan kas atau arus kas sebelum pembiayaan dan sesudah pembiayaan. Kita mulai dengan membuat laporan kas tanpa adanya pembiayaan dari pihak lain. Yang perlu digarisbawahi dalam penyusunan laporan kas ini adalah setiap perincian jumlah pengeluaran maupun pemasukan harus disesuaikan dengan waktu terjadinya transaksi. Seperti misalnya di bulan April, transaksi yang terjadi adalah pembelian input usaha tani, benih dan lain-lain sejumlah Rp3.970.000. Kemudian terjadi transaksi sewa lahan sebesar 3 juta, sehingga total pengeluaran di bulan April adalah Rp6.970.000. Arus kas merupakan pendapatan atau pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Karena pemasukan masih kosong di bulan April, maka arus kasnya menjadi negatif. Negatif Rp6.970.000. Kemudian di bulan Mei, transaksi yang terjadi di bulan Mei adalah pembayaran biaya tenaga kerja sejumlah Rp1.040.000. Kemudian pembayaran biaya perataan lahan dan pembelian peralatan sederhana. Berikutnya ada pembayaran asuransi tahap 1 sebesar Rp75.000, sehingga total pengeluaran adalah Rp2.605.000. Karena di bulan Mei juga belum ada pemasukan, sehingga arus kas juga negatif. Seperti itu seterusnya di bulan Juni, Juli, Agustus, dan juga September. Di sini di bulan September sudah mulai ada pemasukan, yaitu sebesar Rp32.200.000 yang berasal dari hasil penjualan panen. Terakhir, kita jumlahkan. Setelah dijumlah, dia akan ketemu arus kas terakhir adalah positif Rp18.915.000. Ini adalah laba sebelum ada pembiayaan. Berikutnya, kita membuat arus kas kegiatan usaha tani setelah pinjaman atau pembiayaan dari pihak luar. Yang pertama kita lakukan adalah memindahkan arus kas kegiatan usaha tani sebelum pembiayaan. Ini ya, kita pindahkan di sini. Ini adalah pemindahan dari sini ya. Berikutnya, kebutuhan pembiayaan. Kebutuhan pembiayaan adalah sebesar Rp13.285.000. Ini merupakan total pengeluaran dalam satu kali musim tanam. Bisa juga kita ambil dari arus kas usaha tani, sini ya, total pengeluaran 13 juta sekian. Berikutnya, modal sendiri sejumlah Rp3.285.000. Sumber pendanaan lain sebesar 10 juta. Dengan jangka waktu modal kerja selama 6 bulan. Dan informasi suku bunga pinjaman tahunan adalah 6%, sehingga dalam satu kali musim tanam sebesar 3%. Artinya,
Sumber dana lain yang harus dibayarkan adalah sejumlah 10 juta pokoknya ya, ditambah dengan 3% dari pokok sehingga totalnya 10.300.000 rupiah. Berikutnya arus kas kegiatan usaha tani setelah pembiayaan. Kita lihat di bulan April tercatat modal sendiri, jadi masuk modal sendiri sebesar 3.285.000 rupiah. Kemudian penerimaan pinjaman sebesar 10 juta. Jadi ini sesuai dengan yang di sini ya. Sehingga arus kas kegiatan keuangan sebesar 13.285.000 rupiah. Arus kas bulanan kegiatan usaha tani sebelum pembiayaan adalah sebesar minus 6.970.000 rupiah. Ini kita copy dari sini. Oke. Sehingga arus kas kumulatif kegiatan usaha tani setelah pembiayaan adalah sebesar 13.285.000 ditambah dengan arus kas bulanan sebelum pembiayaan, yaitu sebesar minus 6.970.000 rupiah, sehingga nilainya adalah 6.315.000 rupiah positif. Berikutnya di bulan Mei. Di bulan Mei, arus kas bulanan kegiatan usaha tani sebelum pembiayaan adalah sebesar minus 2.605.000 rupiah. Sehingga arus kas kumulatif di bulan Mei adalah sebesar arus kas di bulan sebelumnya, yaitu bulan April, sebesar 6.315.000 rupiah ditambah dengan arus kas bulanan sebelum pembiayaan sebesar minus 2.605.000 rupiah, sehingga nilainya adalah 3.710.000 rupiah. Demikian seterusnya sampai bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Terakhir, total ke samping ya, di total ke samping, modal sendiri masih tetap 3.285.000 rupiah. Pinjaman yang diterima 10 juta, kemudian pembayaran pinjaman 10.300.000 rupiah minus ya, karena ini pengurangan atau pembayaran pengeluaran, sehingga kalau arus kas sebelum pembiayaan adalah sebesar 18.915.000 rupiah, arus kas kumulatif setelah pembiayaan adalah sebesar 18.615.000 rupiah. Terdapat selisih di sini sebesar 300.000 rupiah. 300.000 rupiah itu merupakan biaya dari modal atau pembayaran bunga dari modal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.